Ju-hyuk menawarkan pedang yang baru didapatnya kepada Meatball. Meatball menolaknya dengan alasan seorang warrior seperti dirinya hanya menggunakan tinjunya. Saat ditawarkan kepada Kosek, dia juga menolaknya dengan alasan dia hanya menggunakan equipment dengan penampilan yang bagus. Mau tidak mau Ju-hyuk harus menjual pedang itu, dan dia sangat malas bila harus mengunjungi shop lagi. Sebelum menjualnya, Ju-hyuk ingin mencoba pedang itu. Dengan beberapa ayunan, Ju-hyuk sudah kelelahan dan kehabisan stamina. Melihat Ju-hyuk yang kepayahan, Kosek menjelaskan kalau semua kekuatan Ju-hyuk dibatasi saat berada di luar tower. Dan ada kemungkinan untuk menghilangkan batasan itu. Jika batasan antara dunia dan tower menghilang, batasan itu juga menghilang. Jika banyak tower yang runtuh, dimensi tower akan menyelimuti dunia ini. Dan saat itu terjadi, batasan player akan terangkat dan pertanda kalau kiamat sudah dekat. Kedutaan Besar Jepang di Korea. Duta Besar Tomo mendapatkan laporan kalau Chulmin ingin meninggalkan Korea dan pindah ke Jepang. Duta Besar Tomo diminta untuk menanganinya secara langsung. Duta Besar Tomo memperkirakan kalau hal ini akan menjadi akhir bagi Korea. Ju-hyuk menjadi sedikit cemas atas perkataan Kosek yang menyinggung kiamat dunia. Tapi untuk menyelesaikan lantai atas, Ju-hyuk yakin itu adalah urusan player tingkat tinggi seperti Chulmin yang saat ini menjadi peringkat 1 di Korea. Menjadi cemas tidak akan menyelesaikan apapun, dan ia hanya perlu memanjat tower secara pasti dan perlahan. Lantai ke-28 yang dia selesaikan kemarin cukup membuatnya sakit kepala. Melawan jungle troll yang menyerang dari atas pohon. Penyelesaian S++ akan sangat menyulitkan bagi Kosek seorang. Tapi beruntung ia mempunyai Meatball sekarang. Meatball mengatasi pohon besar itu dengan gaya. Jika saja Meatball sedikit pintar, dia pasti akan menjadi SSR. Dan penyelesaian Kosek juga sangat sempurna. Tapi untuk hari ini tidak akan berakhir bersih dan mulus. Lantai ke-29 dipenuhi oleh monster yang bernama Plague Troll. Dari namanya saja sudah terdengar menjijikan. Plague Troll berkeliling menjatuhkan cairan kuning dan akan membuat player sakit jika terkena itu. Ju-hyuk memanggil Kosek dan Meatball untuk menuju lantai ke-29. Lantai itu dapat diselesaikan dengan cepat berkat summon yang tidak peduli akan sakit. Penyelesaian rank S++ kembali didapatkan Ju-hyuk. Saat selesai, Kosek dan Meatball berharap akan makan malam yang mewah. Tapi Ju-hyuk yang takut sakit melihat mereka dipenuhi cairan kuning, membatalkan summon mereka berdua. Namgun, player ranking nomor 2 Korea. Kelas Swordman. Saat ini telah mencapai tower lantai 62. Namgun memikirkan lantai 62 yang dipenuhi oleh Dark Zombie. Aura dari monster itu mengkorup player saat bertarung, dan dia tidak melihat ada kesempatan untuk menang saat ini. Namgun mencoba menghibur dirinya sendiri dengan meminum protein suplemen. Tiba-tiba Namgun melihat ada kegaduhan dan memanggil Mina. Mina memberitahu Namgun kalau ada kabar tentang Yu Chulmin yang akan meninggalkan Korea. Dalam konferensi pers, Chulmin mengatakan kalau asosiasi Korea hanya berfokus kepada politik saja dan mengabaikan operasional dari tim elit. Masa depan negara Korea sangat buram dan tidak jelas. Oleh karena itu, dirinya, Yu Chulmin akan meninggalkan Korea hari ini dan akan aktif sebagai player Jepang. Ju-hyuk terkejut setengah mati setelah mendapatkan kabar kalau Chulmin pergi ke Jepang. Karena itulah ketua tim mengundang Ju-hyuk untuk membicarakan hal ini. Ketua tim bertanya berapa lama yang dibutuhkan Ju-hyuk untuk dapat mencapai lantai 60. Ju-hyuk sudah tahu kalau akan tiba hari seperti ini. Sebelumnya ia penasaran kenapa dirinya dipanggil secara tiba-tiba, tapi sekarang sudah jelas alasannya. Saat ini ia berada di lantai ke-29. Jika ia menyelesaikan satu lantai per hari, maka dibutuhkan 37 hari untuk mencapai lantai 66. Deadline menyelesaikan lantai 66 adalah 90 harian. Sebenarnya terlihat mungkin, tapi akan sangat berbahaya. Dengan berat hati Ju-hyuk mengatakan akan sulit mencapainya dalam waktu 90 hari saja. Ia juga butuh 10 hari persiapan sebelum memanjat tower. Dan juga dalam kontrak, memanjat lantai atas adalah keputusannya sendiri, bukan perintah dari asosiasi. Ketua tim mengatakan ia meminta maaf. Karena belum lama Ju-hyuk menandatangi kontrak, tidak seharusnya ia meminta tolong. Tapi asosiasi sudah sangat putus asa dengan keadaan yang seperti ini.
Tiba-tiba saja Namgun menemui ketua tim dan bertanya equipment element light yang akan disiapkan. Ketua tim memberitahu kalau equipment itu belum didapatkan karena suplainya sangat sedikit di dunia. Dan tidak lupa ketua tim memperkenalkan Ju-hyuk kepada Namgun. Ju-hyuk menawarkan senjata barunya semenjak Namgun dan ketua tim membutuhkan itu. Saat Namgun mengecek senjata itu, dia dikejutkan dengan status senjata yang melebihi perkiraannya, menambah kerusakan kepada undead dan meningkatkan critical hit rate. Namgun mendekat dan berkata, "Hanya untuk kali ini saja, tolong pinjamkan pedang ini kepadanya." Dirinya akan melakukan apapun untuk itu. Pikiran Ju-hyuk melayang-layang, membayangkan perkataan Namgun. Ju-hyuk menghayal pernikahannya dengan Namgun, pergi berbulan madu dan merencanakan mempunyai anak bersama dengan Namgun. Tiba-tiba Ju-hyuk tersadar kembali dari lamunannya karena mendengar suara Namgun yang sangat antusias. Ju-hyuk setuju meminjamkan pedang itu kepada Namgun untuk mengetes performa pedang itu. Tanpa berlama-lama, Namgun langsung mengenakan perlengkapannya dan langsung menuju lantai 62. Sesampainya di lantai 62, Namgun mengeluarkan pedang yang baru saja dipinjamnya. Namgun sedikit khawatir karena kekuatan light dari pedang itu terasa sedikit samar, tapi Namgun tetap maju menyerang, dan serangan pertamanya tampak tidak berefek sama sekali. Saat Namgun akan terkena serangan, pedang itu mengaktifkan skill pasifnya, dan aura dark dari para undead langsung menghilang. Dengan mudah Namgun membunuh undead itu satu persatu. Ketua tim mulai melihat jam tangannya. Sudah 2 jam berlalu sejak Namgun masuk ke dalam tower. Biasanya di waktu seperti ini Namgun sudah kembali jika gagal. Tiba-tiba Namgun kembali dan langsung meminum potion. Ketua tim menganggap Namgun sepertinya gagal kembali. Tanpa basa-basi Namgun langsung menghampiri dan memeluk Ju-hyuk. Seketika Ju-hyuk langsung terbang melayang dalam khayalan lagi. Namgun mengucapkan terima kasih. Karena berkat pedang dari Ju-hyuk, dia berhasil menyelesaikan lantai 62. Dan menurut Namgun, lantai 66 mungkin akan diselesaikan dengan Holy Sword milik Ju-hyuk. Ketua tim merasa sedikit lega, karena Ju-hyuk membawa pedangnya sedikit terlambat. Jika pedang itu jatuh ke tangan Chulmin, hasilnya akan sangat buruk sekali. Menurut ketua tim, sampai sekarang Ju-hyuk menunjukkan performanya yang sangat luar biasa. Mulai dari penyelesaian rank S++ sampai item seperti ini. Namgun mengabarkan kalau pedang milik Ju-hyuk menerima kerusakan di beberapa tempat. Mendengar itu, ketua tim menawarkan perbaikan oleh workshop asosiasi, dan biayanya juga akan ditanggung oleh asosiasi. Karena asosiasi membutuhkan pedang itu untuk menyelesaikan lantai 60 ke atas, Ju-hyuk menawarkan agar ketua tim membeli saja pedangnya. Tapi menurut ketua tim, akan lebih bijak tidak menjual pedang itu, dan menyarankan agar Ju-hyuk menyewakan saja pedang itu. Menjaga kepemilikan pedang akan lebih menghasilkan secara finansial. Selain di Korea, ada ratusan tower di seluruh dunia. Tidak banyak negara yang sudah mencapai lantai ke-60 untuk saat ini, tapi mereka akan mencari Ju-hyuk untuk meminjam pedang itu. 10 miliar won per sekali pakai. Itu adalah harga yang cocok berdasarkan analisa Departemen Manajemen. Ju-hyuk langsung menyetujui saran dari ketua tim. Ju-hyuk berencana akan menyewakan saja ke asosiasi seharga 1 miliar won, dan sebagai gantinya, asosiasi akan mengiklankan pedangnya ke seluruh dunia. Ju-hyuk yang mendapatkan rejeki nomplok, tak menyangka pedang yang akan dibuangnya menjadi tambang emas baginya. Untuk merayakannya, Ju-hyuk mempersiapkan makanan mewah bagi Kosek dan Meatball. Dengan senyum kapitalis, Ju-hyuk berharap para sumen akan bekerja lebih keras lagi untuknya. Sore harinya, berita tentang penyelesaian lantai 62 meledak di mana-mana. Krisis Korea setelah ditinggalkan Chulmin telah berubah menjadi sebuah kesempatan emas bagi harapan baru. 10 hari kemudian, Ju-hyuk telah berulang kali menyelesaikan lantai ke-28, dan pada hari ini, cooldown random summon sudah selesai. Ju-hyuk membersihkan seluruh rumah dan dirinya sendiri, serta berpuasa sejak kemarin. Dan dengan langkah terakhir menyiapkan purified water, persiapan ritual Ju-hyuk sudah selesai. Sambil berdoa, Ju-hyuk berharap summonnya akan mendapatkan rank tinggi. Kosek mengatakan, Ju-hyuk jangan terlalu khawatir. Jika hasilnya buruk, orang seperti Meatball tidak akan muncul. Tapi Ju-hyuk membela Meatball, berkat Meatball banyak lantai diselesaikan dengan rank S++.
Meatball yang dibela tersenyum sinis memandang Kosek. Waktu cooldown pun berakhir, dan Juhyok mengaktifkan random summon. Muncul seseorang dari summon itu. Orang itu berkata, "Terima kasih sudah memanggil dirinya Gyeondal Rai." Ia menawarkan pelayanannya kepada Tuan Juhyok. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.